Iya, Evi, kamu yang nyiapkan berdoa. Iya, Evi. Sit down, please. Ya, duduk dulu. Before we study, let's pray together. Before we study, let's pray together. Before we study, let's pray. Yes. Okay, thank you very much. Okay, class, who is absent today? Who is absent today? Yes. Noah? Mau masuk ya? Ya. Okay, well, class, before we start the next material today, at first I will give some steps how to, and I will review the last material. Yesterday we studied about, yesterday we studied about descriptive text, especially particular place. But now we will learn about descriptive text, especially particular person. But before we start it, at first I will ask to you, if I talk in English, maybe are you understand or feel confused? I understand, but maybe. Jadi dimix ya bahasanya ya. Ini sebelum kita langkah ke materi berikutnya, tadi kemarin kita sudah belajar tentang descriptive text, particular place. Hari ini kita lanjutkan tentang particular person. Tetapi sebelum kita melangkah ke step atau ke materi berikutnya, kita relaksasi dulu. Kita relaksasi dulu. Barangkali tadi pagi anak-anak masih ada yang waktu sahur digugah, diobyek-obyek sama mamahnya, kena marah dan sebagainya, atau tadi pagi mungkin kena trouble on the road. Nah, seperti saya tadi pagi juga ada masalah sedikit waktu mau berangkat sekolah, itu mau ditabrak sama mbak-mbak ya. Jadi mbak ini ngalamun minggu itu nabrak mau dulu. Jadi sampai sekarang sebenarnya dulu masih agak deg-degan, masih agak teratapan gitu ya. Ini alhamdulillah, tapi saya bisa sigap dan bisa langsung reset. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya, jadi mari kita relaksasi dulu, kita hening sejenak dengan cara silahkan tangan kanannya ditaruh di dada semuanya. Ya, tangan kanannya ditaruh di dada. Tangan kanan bukan kedua tangan. Ya, just your right hand. And then the left hand you touch your stomach. Jadi yang kanan menyentuh diletakkan di dada, yang kiri di perut. Ya. Dengan seperti ini. Sudah? Itu kita tuh. Semuanya sudah. Pejamkan mata kalian. Semua mata dipejamkan. Yuk, Nataka, pejamkan mata kalian. Tolong maskernya dibuka dulu, yang bermasker. Maskernya dibuka dulu. Yang bermasker dibuka dulu. Oke? Yuk. Now, ambil nafas dalam-dalam. Yuk. Sambil ngerem ya. Kemudian lepaskan perlahan-lahan lewat mulut. Yuk. Ulangi sekali lagi. Ya, jangan ketawa nanti nggak ada efeknya, ya. Sekali lagi, tarik nafas, hempaskan, dan sekali lagi. Yuk, kalau sudah semuanya teriak hore, hore. Apa yang kalian rasakan? Lega, beban-beban yang ada di pikiran, yang ada di hati sudah berkurang. Karena lo speaker
bintang efek 4 dan bintang Ya. Oke. Well class, yuk. Ini kemarin sudah kita petakan. Anak-anak sudah duduk sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini kelompok ini kelompok kinestetik, anak-anak yang suka gerak, anak-anak yang suka langsung praktek. Kemudian kalau yang di kelompok ini kelompok auditory. Ya, jadi anak-anak yang suka belajar itu sambil mendengarkan, tapi mendengarkan tidak ngalamun ya, mendengarkan tapi memahami. Kemudian di sebelah sini anak-anak yang suka mengamati atau melihat visual. Nah, kalau belajar sebenarnya deloki kemudian baru dapat ide-ide, gitu ya. Oke, yuk. Well class, untuk the next material, we will learn about descriptive text based on a particular person, and we will practice about family tree. Jadi hari ini materi kita itu masih descriptive text tentang particular person. Kemarin sudah belajar mendeskripsikan tempat, kita belajar mendeskripsikan orang khususnya. Nah, hari ini akan belajar tentang keluarga, our family. Ya, saya sudah semua pasti punya keluarga ya. Ya. Kita semua punya keluarga. Semoga keluarganya bahagia, harmonis. Ya, oke. Well, guys, I will give you the song about family. Nanti kita bernyanyi bareng-bareng. Ada yang suka nyanyi di depan? Ada yang lagi di depan. Dengarkan dulu ya. Jadi yang suka nyanyi boleh di depan nyanyi sendiri. Kevin dulu. Oke, ayo kita bernyanyi bareng dulu aja. Oke, sambil tepuk tangan, clap your hand. We sing this song with clap your hand. Oke, 1, 2, 3, go on. Bareng-bareng semua wajah.
Ini sebenarnya lagunya anak yang dulu ya. Bukan ke kalian. Oke, yuk. Nah, dari lagu tadi kira-kira anak-anak sudah mengenal nama-nama keluarga, family dalam bahasa Inggris. Ada yang masih ingat tadi apa saja kosakata vocabulary yang bisa kalian ambil dari lagu itu? Kalau kita berbicara tentang keluarga itu biasanya lebih semangat ya, karena keluarga biasanya memberikan semangat tersendiri buat kita. Meskipun kadang anak-anak kalian di rumah diomeli sama ibunya sama mamanya karena kurang disiplin, tapi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang ibu, bentuk kasih sayang seorang orang tua, ya. Jadi apabila kalian, kalau di rumah dapat omelan dari ibumu, tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, karena apalagi seorang ibu, ya, seorang ibu, beliau berbicara apa itu, apalagi pas berdoa, doanya langsung tembus sama ke langit sama Allah. Jadi kalau anak-anak ingin sukses, ingin berhasil, silakan baktimu kepada orang tua, terutama pada ibumu itu sungguh-sungguh dibaktikan, sungguh-sungguh serius, ya. Karena keberhasilan kita salah satunya tergantung dari doa orang tua kita, dari kita. Ya, itu sedikit bercerita tentang family. Now I will give you some vocabulary about family. Ini biasanya kita ada present vocabulary ya. Hari ini untuk vocabnya kita tunda besok hari Senin. Ya. Untuk vocab next week, anak-anak boleh tidak harus berupa kalimat, boleh berupa kata-kata yang sudah, tetapi kata-katanya tidak boleh title, share, video, tidak boleh. Harus kata-katanya yang agak berbobot, berkualitas, gitu ya. Jadi biar vocabnya semakin menambah yang lebih kualitas yang lebih bagus lagi. Kalau cuma share video seperti itu kan itu sudah vocabnya anak SD. Kalau anak SMP kok levelnya sudah bukan itu lagi. Paham ya maksud dulu ya? Oke, ya. Now before we continue about family tree, ya, hari ini karena spesial hari ini kita belajarnya tentang pohon keluarga, family tree, but I will ask to you the what I said, the definition, the first social function, and then about the language feature and gender structure, what descriptive text. Catatannya silahkan dibuka. Catatannya tentang descriptive text. Jadi sebelum anak-anak melaksanakan nanti latihan sesuai yang saya arahkan nanti, silahkan buka dulu tentang descriptive text. I want one of you to read the definition of descriptive text. Are you understand what I mean? Sudah ketemu ya? Catatannya oke. Now I want one of you to read the definition of descriptive text. Maybe Safa, you read the definition of descriptive text. Descriptive text itu apa? Boleh. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan suatu benda, hewan maupun manusia. Nah, descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan particular place, person, things, and then apa? Animal, ya. Jadi teks yang menggambarkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah tadi particular place itu tempat, and then things itu benda, animal hewan, person manusia, seseorang atau manusia. Nah, itu ada 4 macam. There are 4 kinds of
emphasize about particular place, especially family, our family. Kita fokusnya sekarang ke pembelajaran keluarga, gitu ya. Well, first I will give you some little vocabulary about the family. Ini nanti setelah saya tanyakan ini, silahkan diamati, diperhatikan. After that, I will ask to you about the vocabulary in way with this material. Jadi setelah anak-anak memperhatikan ini, ada quiz. Quiz apa namanya? Quiz tentang ini, tentang keluarga. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. English Sing. Family. Hello. Let me introduce my family. It's me. He is my father. She is my mother. Father. Mother. Now, okay, I ask to you, how to say mother, father, and me. Alright, sekarang saya mau anak-anak mulai kembali pronunciation-nya dari father, mother, and it's me. Kebanyakan anak-anak kan kalau bilang mother itu kan mother, ya kan? Terus sering sekali mendengar my mother, bukan itu, ya, but my mother, ya. It's me, mother, father, right? Okay, now let's learn once more. From the English from ayah. Mother. Ibu. Mother. Saya. Me. It's me. It's me. Ya. Jadi sekali lagi kalau bicara awakku dewe, kita sendiri itu it's me. Jadi kan jangan terpacu dengan bukan kan itu kan kata ganti benda atau binatang. Berarti kita ini bukan, ya. Untuk noun kata benda dari seorang manusia itu harusnya memang kalau perempuan si, kalau laki-laki he. Tetapi untuk menyatakan diri kita sendiri nggak boleh this is me, kita bukan benda, ya. Kalau this kemudian that itu untuk benda. Kalau manusia kan bukan benda, ya. Jadi kita menunjuk diri sendiri dengan kata it's me, bukan this is me, bukan, ya, salah. Kalau this is me kurang tepat. Nah itu. Jadi ya kita lanjutkan. Now They are my parents. He is my brother. She is my sister. Brother. Sister. do you have brother? Yes. Do you have sister? Yes. Do you have parents? Yes. Brother. Sister. What does the meaning of brother? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. And then sister. Saudara perempuan. Parents. Orang tua. Orang tua. Oke. Untuk apa namanya pengucapan parents, jangan parent, but parents. Brother, sister, and parents. Oke, sampai sini paham ya? Jelas ya? Ayo. Sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandmother. They are my grandparents. Grandfather and grandmother. Do you have grandparents? Yes. No. Grandparents itu maksudnya
grandfather, grandparents. Nah, kalau cucu bahasa Inggrisnya apa cucu? He is my uncle. Oh, he is my uncle too. Uncle. 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 She is my aunt. 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 She is my cousin. Cousin. My family. Ya, lanjut. Nah, ini yang sering saya dengar pronunciation-nya salah juga. Jadi pengucapan bibi itu jangan an ya. Kalau an itu semut, tapi kalau bibi itu apa tadi? On. Ya, my on. Bukan an. Nah, kalau my an dari sekutu, tapi kalau my on itu nanten itu. Jangan tahu tantennya ya. And then cousin. Bukan cousin, but cousin. Ya. Itu cousin itu apa? Sepupu. family. They are my family members. I love them. Nah, ini salah satu contoh pohon keluarga atau family tree. Jadi nanti setiap kelompok kalian masing-masing yang sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Ini nanti tugasnya pun juga berbeda-beda. Nah, jadi ini salah satu contoh family tree, ya. Family tree atau pohon keluarga. Jadi pohon keluarga dimulai dari grandfather, grandmother, and then their child. Nah, nanti ada kakek, nenek, kemudian anaknya mereka. Kalau ini di sini dalam contohnya dari Nurul, they have three children, father, and then their uncle. Jadi dari contohnya Bu Nurul ini, kakek ini mempunyai 3 anak, father, and then the 2 uncle. And then this grandfather has 4 grandchild. Grandchild itu apa? Cucu. Nah, dari pohon keluarga itu disebutkan lengkap ya, mulai dari kakek, kemudian anaknya menikah dengan. Sebagai contoh, kakeknya ini namanya Brian, kemudian grandmother-nya namanya Yana. Just as sample, biar lebih mudah memahami. Biar lebih mudah Yo. Grandfather's name is Brian, and then grandmother's name is Yuna. Contohnya, Brian sama Yuna. Ya, ini contohnya. Brian sama Yuna ini menikah, kemudian punya anak namanya Kevin. Patut Ya, anak namanya Kevin. Kevin menikah dengan Martha. Ini jaga. Ya, dari pernikahan Kevin dan Martha ini dapat 3 anak. Yang pertama anaknya namanya Aska. Nah, kemudian anak kedua namanya Safa. Anak ketiga yang masih ngedot ini namanya Laras. Ya, itu ya. And then Brian, anaknya Brian kan tadi 3. Yang pertama Kevin, yang kedua Tanda, yang ketiga Andra. Jadi anaknya 3. Andra menikah dengan Natasha. Andra menikah dengan Natasha, menghasilkan 1 anak namanya Nino. Itu jadi contoh family tree. Jadi nanti anak-anak bisa punya bayangan, punya gambaran cara membuat pohon keluarga yang dimulai dari apa? Grandfather. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Maybe you want to ask any question? No. What? Really understand? Yes. Okay, Les. Ini sampai dari pohon keluarga ini sudah paham ya. Jadi sekali lagi nanti
bertugas membuat email trail dimulai dari your grandfather and then your aunt, your uncle and your cousin, sorry ya. Jadi dimulai dari kakek nenek dulu, kemudian kakekmu punya anak berapa, nah, kemudian punya cucu berapa, buat seperti itu. Are you understand? But before we start our exercise now, I want to ask to you. Tadi definisinya sudah masih ingat bahwa descriptive fact itu adalah menggambarkan atau menceritakan particular place, thing, animal, and person. Now I ask you, what does the social function from the descriptive fact? Nah, contohnya, for example, I am Miss Nurul, I'm English teacher, I teach in SMP 1 Klaten. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau social function dari descriptive text. So the social function about it, what is the social function about it? Ada yang tahu? Social function itu maksudnya fungsi sosial dari descriptive text. Kalau tidak dicatat, tinggal baca kan? Memberi, menggambarkan. Nah itu ya, catatannya dibocor kalau mana nih, jangan tetap tapi di display tutup ya. Setelah alangkah baiknya dibaca kembali. And then after that we talk about the language feature. Language feature from this text is we will use simple present tense. Do you remember how to the formula of simple present tense? Masih ingat? Ya, nanti yang anak yang suka belajarnya melihat dan mendengarkan harus benar-benar paham penggunaan simple present tense ini nanti. Karena nanti kalian akan belajar mendeskripsikan about your family, ya. Berbeda nanti yang anak-anak yang suka gambar-gambar, yang membuat family tree. Jadi harus paham apa itu simple present tense dulu. Kalau simple present tense yang bentuk positif kemarin rumusnya bagaimana, Marta? Yang bentuk positif. Ya, apa? Subjek plus verb 1. Subjek plus verb 1. Contohnya Miss Nurul teach English in 70. Nah, itu subjeknya Nurul, and then verbnya apa? Teach. Ya, kemudian the intro negative form. Negative form, what does the formula about it? Subject plus do or does not plus verb 1. Kevin, maybe you make one example in negative form. Negative form. Negative form. Ya, ini mengulang loh, ini bukan materi baru. Ini mengulang loh, yang sudah di luar kepala ini. Kok masih bingung? Ayo. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the broad lesson. For example, in positive form. For example, contohnya Kevin study English, itu bentuk positif. Kevin itu menggunakan auxiliary do or does. Bahasa Inggrisnya apa ini? Supaya orang ulang ide. Ya. Kalau Kevin itu menggunakan apa? Das. Nah, jadi si, he, it, Kevin, Johan, Tanda itu menggunakan das. Kalau Dewi, Ayu menggunakan Kevin, negative form. Ini cuma mengulang materi kemarin. Kevin. Yeah, I know the
suatu kalimat contoh. I don't have breakfast now because I have fasting. Apa? Ayo. Ya. Jonathan doesn't. Ya, doesn't itu saya disingkat doesn't. Ya, Jonathan doesn't. Ya, betul. Jonathan doesn't write a novel. Nah, itu. Yuk, ayo belajar dan belajar. Masuk materi kemarin lagi itu saya selalu ke. Ayo, ulangi sekarang yang interrogative form. Kita lanjut ke interrogative. Interrogative form. Maybe Jagat, you read the formula for the interrogative. Visit Eropa. The formula, not the sentence. The formula. Do you study English now? The formula. Dus plus S kira. Bukan dus. Dus. Nanti kuliah berapa sih dus? Enggak. Ya, bukan dus, Pak. Das. Ya. Das and do. Bukan dus and do, Pak. Das and do. Ayo, Jagat ulangi. Das and do plus subject plus verb one. Ya, does or do, does do. Tanpa not ya kalau itu gini. Plus subject plus verb one. I ask to you. I ask Brian, do you have fasting now? Do you have fasting? What's the meaning of fasting? Apa? Oh, khusus yang Muslim ini. Do you have what's the meaning of fasting? Puasa. Do you have fasting? Yeah. Dari contoh yang Bu Nurul ini sudah jelas itu kalimat apa? Hanya Interrogative. Sinau ya, Cak? Sinau ya, belajar. Now, yuk kita lanjutkan. After you understand the definition, social function, and then the language feature, and the example of the famous phrase. Now I will give you some exercise. Yuk, yang kelompok kinestik. Ya, kelompok kinestik. I want you to. But and maybe any question? Moving continue to our exercise now. Ada pertanyaan sebelumnya? No. Really understand apa ora? Yes, understand. Tidak boleh malu, harus wajib bertanya apabila memang tidak paham. Ada pertanyaan? Any question? No. Ya. Jadi jelas ya, pembelajaran kita hari ini masih tentang descriptive text. Kemarin sudah Bu Nurul jelaskan the definition up to the language feature and then upon the generic structure. Nah, tadi masih kurang. Kita baru ada 3. Nah, generic structure from descriptive text itu apa? Ada 2. There are 2 generic structure. Yo, open your note on your book. Ya, identification and description. Identification consists of siapa? Ya, latar belakang subjek atau tokoh yang diceritakan. Kemudian, and then descriptive consists of about karakteristik and terutama ciri-cirinya ya. Nah, gitu. Jadi nanti anak-anak yang visual dan auditory harus benar-benar memahami language feature and then generic structure-nya. Yang kinestik pun sama ya. Nanti harus menggambar tapi juga ada keterangannya. Ayo understand? Nah, itu jadi pokok pembelajaran kita hari ini jelas ya. Nah, hari ini jelas mempelajari deskriptif lagi, tetapi dengan partikular yang berbeda. Kemarin kita particular place, sekarang kita particular person. Particular person di sini
spesialnya tentang our family. Nanti yang kelompoknya kinestik nanti saya beri tugas membuat family tree, ya. Dalam membuat family tree nanti tidak hanya membuat kayak gini toh, tapi harus dijelaskan di bawahnya. Contohnya, ya. Contohnya tadi itu berikan sama si Nah, ya. Contohnya, dia is Yunas husband. Dia is Yunas husband. Selanjutnya, Yuna. Bahasa Inggrisnya istri apa? Wife. Wife. Nah, ini kemudian ini tadi Kevin. Nah, Kevin ini anak laki-lakinya Brian. Bagaimana pengucapannya? My son. Kevin is My son. Brian son. And then, nah ini tadi Brian tadi menikah dengan siapa? Kevin tadi menikah dengan siapa? Martha itu berarti penantunya Brian. Nah, penantu itu bahasa Inggrisnya apa? Penantu perempuan. Chapter in love. Chapter in love. Martha is chapter in love. Siapa? Brian and Yuna. Nah, kemudian ini tadi anak siapa tadi? Tanda ini juga sama ya. Tanda anaknya Brian dan Yuna sama ya. Tanda and siapa lagi? Dari Andra. Tanda and Andra is Brian's apa? Son. Paham ya? Coba. Now I ask to you. Now read the family tree. Sekarang saya sebelum lanjut ke tugas ini, anak-anak baca family tree-nya dulu, ya. Ini tadi Brian menikah dengan Yuna, jadi Brian adalah suaminya Yuna. Coba dibaca sampai sini dulu. Yuk, sampai di tanda. Oke, yuk. Yuk, 1, 2, 3, go on. 1, 2, 3, go on. Brian is husband. Then Yuna is Brian's wife. And then this is Kevin. Kevin is Brian's son. Martha is chapter in love. And then Tanda and Andra. Siapa? Ya. Oke, ya. Dan yuk, ini cucunya si Brian. Ini tadi cucunya namanya siapa? The first Safa and Laras. Safa. Asga Safa Miko. Asga Safa Laras are Brian's grandchild. Paham ya? Asga Safa Laras are Brian's grandchild. Nah, itu jadi nanti yang kinestik yang bertugas membuat family tree. Ini nanti membuat keluarganya masing-masing. Kemudian dijelaskan di bawahnya seperti contoh ini. Oke, jadi yuk kalau sudah tidak ada pertanyaan kita do our exercise. Kita belajar mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari tentang keluarga.
kelompoknya kinestetik ini nanti kamu membuat pohon keluarga masing-masing ya, bukan kelompok kemudian dijelaskan di bawahnya. Ini question, maybe ada pertanyaan? Ini visual or auditory? Auditory, yeah. Sorry. I give text, and then one of you to read the text, and then listen carefully about the text and translate the text, and then you do the exercise to make descriptive text about your family. Yes. Now, you understand? Paham? Paham maksud saya ya? Oke. Kalau sudah paham, silakan do your exercise now. And then the visual. Ini prosesnya apa? Ini sudah bawa do you bring your foto ya? Sudah bawa foto ya? Sudah bawa foto, silahkan. Dia dilihat foto kalian ini, yang kalian bawa ini dilihat, diamati, kemudian tuangkan dalam bentuk kalimat. Ya. Contohnya, for example, it is I don't know this his this name. What's his name? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Saya nggak ngerti habis zaman now. Nah ini you nulis, diamati, dilihat, and then diperhatikan. Jeffrey Nicole itu orangnya seperti apa? Jadi identifikasinya. Jadi latar belakang dari Jeffrey Nicole itu apa? Seperti itu, ya. Dituangkan dalam identification. Contohnya, the Jeffrey Nicole is an actor in Indonesia. He was grown, pasti tahu kan kalau artis semuanya pasti ngerti latar belakangnya seperti apa. Nah itu dituangkan dalam identification. Kalau sudah identifikasinya dapat, kemudian jelaskan ciri-ciri dari foto ini dari Jeffrey Nicole ini. Jeffrey Nicole ini cirinya bagaimana? Maybe Jeffrey Nicole is has tall body. Jeffrey Nicole has short hair. Jeffrey Nicole has big body. Seperti itu, ya. Paham ya? Silahkan, ini tugasnya tidak bukan satu kelompok satu, tidak, tapi setiap anak sendiri-sendiri gitu, ya. Oke kelas, I give you time about 10 minutes. Cukup ya. Insya Allah. Oh, kita cuma akan baca di depan. Ya, jadi salah satu membacakan, ya, yang lainnya menerjemahkan. Oh, ya, maybe I sini teksnya. Saya bantu membacakan, kalian mendengarkan, kemudian silakan diterima. If you have some difficult, raise your hand and ask to me. Alright? Hello class. Are you with me? Are you with me? yeah. Are you ready? Ready. Learn the text carefully. The title is about my family. My family. Saya baca bahasa Inggrisnya, kalian langsung nonton. Benar Bu. Setelah itu nanti praktek sendiri membuat. Kan jelek bahasa Indonesia. Ya. Benar Bu. Hello, I'm Nena. Halo. I'm from Japan. I live with my family in Tokyo. I have a small family. Benar Bu. Dari I live in Kalau pelan-pelan ya, ini salah satu membacakan sendiri. Iya Bu, baca sendiri aja. Tak baca kayak gorengnya kok jadi bisa. Aku saya nulis, buku digoda tok. Apa dipakai? Ini.
Ini aku nak. Saya mempunyai keluarga kecil. Oh, juga. Oh, juga. Ini lo ayah. Small. Ini pakai kemudian kan dari ayah atau ibu. Grab your grandfather and from your grandfather. Dari bayi masing-masing ya, jangan langsung dari Iya, bapak. maksudnya dari bayinya ayah atau ibu itu Bebas. This is my family photo. Foto apa ya? Ini foto nih. Dikeluarkan. Wes tahu Boleh, bisa. Tapi kalau masing-masing di bawah ya. This is Harusnya memang yang saya foto yang sedangkan di bawah ini yang paling kapan. Kalau tidak bawah ini, jadi dituangkan dari ayat nanti. Kalau ada bayangan di sebelah kanan ayahku. Apa ada di sebelah biasa like this every ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, bapaknya di sebelah kanan berarti. Kan dia foto bare sebelah kanane. Bapaknya ning sebelah kanan. Sebelah kanan nih bapak mono. Policeman. Policeman itu apa? Polisi. Hah? jadi TKW di sana. berarti dia adalah dua orang polisi, dia adalah seorang polisi. Ayahku adalah seorang polisi. Belajar lagi. Nah, bapakku itu polisi dia. Underwrite. Underwrite itu. Underwrite. Underwrite. Right, road atau ini. Erigade. Right, bagi apa? Kalau side right itu sebelah kanan. Kalau right, Kalau right, bilangnya how are you today? I'm alright. I'm right. Saya baik. oh berarti ayahku baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ayahku baik-baik. My idol ya. This is a policeman. Yang ini yang describe yang membuat ini jangan lupa ya identification-nya dituangkan apa harus lengkap ada identification ada description harus lengkap. Dia seorang polisi. Iya kalau hafal tanggalnya boleh tambahnya apa langsung berarti he was born at langsung tanggalnya bulannya